Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia yang dijuluki The Grand Old Man Indonesia. Ya, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim adalah pejuang kemerdekaan yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Ia dikenal sebagai seorang politikus, jurnalis, dan diplomat dengan julukan The Grand Old Man karena Agus Salim diketahui menguasai 7 bahasa asing, yaitu bahasa Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang, dan Jerman. Agus Salim lahir di Koto Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884 dengan nama Masyhudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Ia merupakan putra dari Sultan Muhammad Salim, jaksa dan hakim kolonial di Tanjung Pinang. Agus Salim mengenyam pendidikan di Europese Lager School (ILS) dan lanjut ke Hauger Burger School (HBS) di Batavia, di mana ia lulus pada 1903 dengan nilai tertinggi di seluruh Hindia Belanda. Wow. Melihat prestasinya, ia berharap agar diberi beasiswa untuk sekolah kedokteran di Belanda, namun permohonannya tidak terkabul. Oleh karena itu, Agus Salim yang menguasai banyak bahasa asing sejak usia muda memilih bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri, Riau. Pada 1906, Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda. Di Jeddah, ia juga memanfaatkan waktu untuk memperdalam ajaran Islam dan mempelajari diplomasi. Setelah 5 tahun, atau pada 1911, Agus Salim kembali ke Indonesia dan mendirikan Hollands Inland Ski School (HIS). Karir jurnalistik. Agus Salim menekuni dunia jurnalistik sejak 1915 dengan menjadi redaktur di harian Neraca. Setelah itu, ia diangkat menjadi ketua redaksi. Kegiatannya di bidang jurnalistik terus berlangsung hingga menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Agus Salim juga mendirikan Surat Kabar Fajar Asia dan menjadi redaktur di harian Mustika di Yogyakarta. Perjuangan Agus Salim. Pada 1915, Agus Salim bergabung dengan Hos Cokroaminoto dan Abdul Muiz dalam organisasi Sarekat Islam. Ia bahkan menjadi pemimpin terkemuka organisasi ini dan dianggap sebagai tangan kanan pemimpinnya, Hos Cokroaminoto. Agus Salim sempat dituduh memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini karena surat kabar Neraca yang sempat didanai oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum pada 1917. Akan tetapi pada 1918, Neraca justru menjadi media untuk menyampaikan kritik keras terhadap Belanda. Pada 1921, Salim diangkat sebagai anggota Volksraad, Dewan Rakyat, mewakili Sarekat Islam. Setelah Sarekat Islam pecah, Agus Salim mendirikan Partai Sarekat Islam bersama Cokroaminoto yang kemudian menjadi PSSI ketika Jepang masuk ke Indonesia pada 1942. Ia diminta untuk menyusun kamus militer untuk digunakan oleh pembela tanah air atau PETA. Setelah itu, Agus Salim ditunjuk untuk menasihati para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta,
dan Ki Hajar Dewantara yang bertanggung jawab atas Pusat Tenaga Rakyat Putera. Pada Maret 1945, Agus Salim ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia juga menjadi anggota Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun dasar negara. Karir politik Agus Salim terus berkembang, di mana ia sempat dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai Maret 1946. Pada masa Kabinet Syahrir, Agus Salim menjadikan Wakil Menteri Luar Negeri yang memiliki misi diplomatik Indonesia luar negeri. Ia memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Hubungan Asia di New Delhi, India, sejak Maret hingga April 1947. Sejak Maret hingga April 1947. Setelah itu Agus Salim memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk beberapa kabinet di Indonesia. Selama menjadi Menteri Luar Negeri, Agus Salim pernah menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York dan menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam proses perjanjian Renville. Diasingkan. Ketika Belanda melancarkan agresi militer 2 pada Desember 1948, Agus Salim masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I. Ia pun menjadi salah satu pemimpin yang diasingkan bersama Syahrir dan Soekarno ke Brastagi, Sumatera Utara. Sekembalinya dari perasingan, Agus Salim kembali bertugas menjadi Menteri Luar Negeri untuk Kabinet Hatta II. Tugas diplomatik terakhir yang dijalankannya adalah sebagai delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada akhir 1949. Wafat. Setelah tidak lagi bertugas di pemerintahan, Agus Salim mengundurkan diri dari dunia politik pada 1953 dan kembali menulis. Pada 1953 ia menulis buku berjudul Bagaimana Takdir, Tawakal, dan Tauhid Harus Dipahamkan, yang kemudian diubah menjadi keterangan filsafat tentang tauhid, takdir, dan tawakal. Pada 4 November 1954, Agus Salim meninggal dunia di Jakarta dan dikubumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk mengenang perjuangan dan peran Agus Salim, ia dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Oke, berikut tadi tentang atau sekilas tentang Haji Agus Salim, salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.